You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Saya Ajah Radini Amelia dengan NIM 0601242065 dan teman saya Muhammad Fazri Chandra Panjaitan. Kami dari program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Di video kali ini kami akan membahas tentang manajemen promosi perpustakaan yang pembahasannya mengenai pengertian, tujuan, fungsi, bentuk, kebijakan promosi, strategi dalam promosian, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam promosi berlangsung, solusi atau cara yang dihadapi, serta kesimpulannya. Pengertian manajemen promosi perpustakaan. Manajemen promosi perpustakaan adalah suatu rangkaian proses yang terstruktur dan sistematis dan mengelola kegiatan promosi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan tujuan untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan, layanan, serta potensi perpustakaan kepada masyarakat luas. Promosi dalam konteks perpustakaan bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga mencakup strategi komunikasi yang bertujuan untuk membangun citra perpustakaan, menarik minat pemustaka, serta menciptakan interaksi yang berkelanjutan antara perpustakaan dengan penggunanya. Lalu dalam praktiknya juga manajemen promosi perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik pengguna, perkembangan teknologi, serta kebutuhan informasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan angka kunjungan dan pemanfaatan koleksi. Melalui promosi perpustakaan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan mendorong penggunaan koleksi dan fasilitas. Karena adanya promosi ini, banyak masyarakat yang tergiur, maka mereka akan melakukan kunjungan dan pemanfaatan koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Lalu yang ketiga, mengubah persepsi masyarakat terhadap perpustakaan. Maksudnya itu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan. Banyak yang masih memandang perpustakaan itu sebagai tempat yang kuno, lalu membosankan juga. Padahal itu tidak membosankan. Perpustakaan malah menjadi tempat seru yang kita bisa mengetahui banyak jenis buku, karena di perpustakaan kita juga bukan hanya melihat buku, tetapi kita juga bisa melihat masa depan kita. Dengan pepatah juga mengatakan buku itu adalah jendela dunia. Promosi ini dapat membantu mengubah persepsi tersebut menjadi lebih positif dan relevan dengan zaman. Yang keempat, menarik perhatian generasi muda melalui media sosial dan kegiatan interaktif. Perpustakaan bisa menjangkau generasi muda agar lebih tertarik membaca dan belajar. Generasi zaman sekarang atau disebut dengan generasi Gen Z lebih suka yang tidak ribet atau simpel. Nah, media sosial ini bisa mengatur promosi tentang perpustakaan agar mereka lebih tertarik dan bisa berkunjung ke perpustakaan. Lalu yang terakhir, membangun loyalitas pengguna. Promosi yang baik dapat membantu hubungan emosional dan kepercayaan antara perpustakaan dengan pemustakanya. Promosi perpustakaan. Ada banyak fungsi promosi perpustakaan dalam konteks manajemen perpustakaan. Antara lain, yang pertama, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan, kegiatan, serta sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Lalu memperkenalkan koleksi baru, teknologi baru, atau perubahan layanan yang tersedia di perpustakaan tersebut. Kedua, fungsi edukasi, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya literasi, informasi, dan juga pengetahuan, dan mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan terbuka akan hak dan kebutuhannya terhadap informasi.
Yang ketiga, fungsi persuasi. Fungsi ini tuh bersifat ajakan, yaitu meyakini masyarakat bahwa perpustakaan merupakan tempat yang bermanfaat dan menyenangkan, dan menghilangkan persepsi tentang perpustakaan itu tempat yang membosankan dan tidak asik. Hal ini juga dengan adanya fungsi promosi ini bisa meningkatkan layanan perpustakaan, lalu mendorong masyarakat untuk datang, membaca, dan berpartisipasi dalam kegiatan perpustakaan. Hal ini juga akan meningkatkan komunikasi atau interaksi antara pustakawan dengan pemustaka. Lalu yang keempat, fungsi komunikasi. Komunikasi interaksi membangun hubungan timbal balik antara perpustakaan dan pemustaka dan menjadi sarana untuk mendengarkan kebutuhan dan saran dari pengguna. Jadi di perpustakaan ini kita bisa berkomunikasi dengan perpustakaan atau menjaga perpustakaan ini supaya dia bisa membantu kita kalau kita kesulitan untuk mencari akses untuk mengetahui di mana buku tersebut atau buku ini ada tidak di sini. Dan yang terakhir, fungsi identitas, meningkatkan citra dan reputasi perpustakaan sebagai institusi penting dalam masyarakat dan membedakan perpustakaan dari lembaga informasi lainnya. Nah, setelah itu ada nih bentuk-bentuk promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tradisional maupun modern. Yang pertama, promosi tradisional. Itu biasanya dapat berupa brosur, pamflet, dan juga leaflet. Ini biasa dicetak dan dibagikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi singkat tentang layanan perpustakaan. Hal ini juga biasa yang kita dapatkan di masyarakat sekitar atau lingkungan masyarakat, yaitu yang berupa brosur dan pamflet. Brosur itu akan mudah orang membacanya, dan pamflet ketika kita di jalan lalu kita akan membaca, oh ini promosi tentang perpustakaan. Maka dari itu promosi yang paling tradisional yaitu brosur, pamflet. Yang kedua, spanduk dan baliho dipasang di area strategis seperti gerbang sekolah, kampus, atau pusat kota. Mengapa dipasang di area strategis? Karena kalau di area di tempat strategis akan banyak masyarakat atau khalayak umum yang akan melihat promosi tersebut dan mereka akan semakin tertarik dengan poster atau promosi yang atau kita berikan kepada mereka, dan mereka juga bisa akan membacanya bahwa itu adalah promosi manajemen perpustakaan. Lalu dengan adanya itu kita bisa meningkatkan penggunaan. Yang ketiga, pameran buku dan koleksi, menampilkan buku-buku unggulan atau bertema khusus dengan tujuan untuk meningkatkan layanan perpustaka agar pengguna semakin tertarik dan menggunakan layanan tersebut secara terus-menerus. Lalu yang terakhir, kegiatan hari besar, misalnya peringatan Hari Buku Nasional, Hari Literasi Dunia, atau Hari Perpustakaan, di mana kegiatan ini bisa mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya untuk membaca buku. Selanjutnya, promosi digital yang paling pertama atau yang paling unggul di zaman sekarang yaitu media sosial. Dengan zaman yang semakin canggih, zaman teknologi dan informasi di mana-mana, itu menggunakan media sosial sebagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk menyebarkan informasi dan menarik minat generasi muda untuk membaca dan menggunakan layanan perpustakaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, website perpustakaan sebagai pusat informasi digital yang menyediakan katalog online, berita, dan juga layanan perpustakaan. Lalu yang terakhir, email marketing dan newsletter, mengirimkan informasi terkini langsung ke pengguna. Di zaman yang makin canggih sekarang, promosi digital itu sangat penting karena dengan email kita bisa mengirim kepada orang lain dan orang lainnya itu bisa mendapatkan informasi secara cepat dan tidak perlu menunggu waktu lama. Promosi interaktif yaitu berupa lomba literasi, bedah buku, seminar, dan juga pelatihan, mengajak masyarakat untuk aktif terlibat agar mereka juga mampu menggunakan layanan perpustakaan dengan sebaik-baiknya dan mengetahui fungsi serta tujuan dari perpustakaan itu apa. Lalu open house dan kunjungan sekolah menyambut masyarakat untuk mengenal perpustakaan lebih dekat agar mereka beroperasi dengan perpustakaan tersebut.
Yang kelima, kebijakan promosi perpustakaan. Kebijakan promosi merupakan pedoman formal yang dirancang oleh manajemen perpustakaan untuk memastikan bahwa kegiatan promosi berjalan secara sistematis dan juga konsisten. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, penetapan visi dan misi promosi, menyesuaikan strategi promosi dan visi misi perpustakaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, penetapan sasaran promosi, menentukan siapa target utama promosi, misalnya tuh pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, anak-anak, atau guru. Ketiga, perencanaan dan strategi promosi, yaitu merancang rencana promosi tahunan atau semesteran, dan menentukan media dan metode promosi yang akan digunakan dalam perancangan strategi promosian. Keempat, pengelolaan anggaran, mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan promosi termasuk untuk desain, percetakan, dan juga iklan. Yang kelima, penugasan tim promosi, menugaskan staf untuk membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam melaksanakan promosi. Agar promosi tersebut berjalan dengan lancar, ada baiknya kita melakukan penugasan tim promosi dan program kita tersebut bisa berjalan dengan lancar karena adanya penguasa tim yang bisa menguasai tentang strategi promosi tersebut. Yang keenam, evaluasi dan juga pelaporan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas promosi, melakukan survei pengguna, statistik kunjungan, dan juga analisis digital, dan menyusun laporan kegiatan promosi sebagai dasar perbaikan di masa depan. Lalu yang terakhir itu ada etika promosi. Etika ini sangat penting dalam promosi, yaitu untuk menjaga promosi agar tidak bersifat menyesatkan, menjatuhkan orang lain atau juga menjelekkan, tetap berorientasi pada edukasi dan memperhatikan keragaman budaya yang ada. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dini dan saya akan menjelaskan slide ke-6 sampai penutup. Baiklah, tanpa basa-basi lagi langsung kita bahas slide ke-6, yaitu strategi promosi. Nah, jadi biar promosi efektif itu kita bisa bagi-bagi jenis pengguna, terus pilih media yang pas, sampaikan pesan dengan cara yang menarik, dan kerjasama antar sekolah, komunitas, dan lain-lain. Untuk slide ke-7, yaitu kendala promosi, tantangannya itu biasanya uang terbatas, kurangnya orang yang bisa promosi, dan juga orang-orang yang malas membaca. Dan nggak semua juga punya akses teknologi. Slide ke-8 yaitu cara mengatasinya. Ya, solusinya itu bisa pakai media sosial, latih staff untuk promosi, kerjasama pihak luar, dan juga evaluasi terus sampai strategi itu bisa dipakai. Untuk slide ke-9 itu terakhir, kesimpulannya itu promosi itu penting banget buat perusahaan dan juga tetap hidup, bikin perusahaan tuh tetap hidup dan rame. Tapi ya butuh rencana dan kerja tim juga, dan terus berinovasi biar bisa menghadapi tantangan yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Izin